Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih turun 0,03% ke angka 6.854. Dan di video ini saya coba menganalisa saham UMVR yang dalam satu minggu terakhir ini masih terus bergerak turun. Apakah ada potensi saham ini untuk rebound? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham UMVR. UMVR hari ini masih lanjut turun 1% lebih ke harga 4.300. Dan bisa kita lihat di grafik, penurunan ini membuat UMVR saat ini berada tepat di support 4.300. Dan bisa kita pantau di sini, harga 4.500 saat ini sudah berubah menjadi resisten. Jadi jika kita lihat pergerakan UMVR sebelumnya, beberapa kali UMVR setiap kali menyentuh 4.500, UMVR masih bisa bertahan dan rebound. Tapi pada saat di posisi sini bisa kita lihat, UMVR sudah break harga 4.500, sehingga pada saat posisi sini, trennya sudah akan mulai bergerak downtrend. Karena support kuat ini gagal menahan penurunan dari saham UMVR. Dan bisa kita lihat setelah support 4.500 terlewati, UMVR lanjut bergerak turun. Dan hari ini memang sempat lanjut turun ke sekitar 4.200, tapi masih bisa balik lagi ke 4.300. Sehingga terbentuk pola candle hammer. Dan masih berada tepat di support 4.300. Dan untuk teman-teman yang ingin coba speculative buy, masih bisa pantau saham UMVR untuk trading jangka pendek. Karena ini terbentuk pola hammer dan berada di sekitar support. Apabila besok UMVR masih bisa bertahan di 4.300, dan terbentuk candle hijau, menurut saya masih bisa coba entry dengan target jangka pendek di sekitar 4.500. Jadi pada saat terlihat berhasil bertahan dan rebound dan mulai bergerak naik, teman-teman bisa pantau terus. Apabila ternyata UMVR mulai berbalik arah pada saat menyentuh atau mendekati 4.500, pertimbangkan untuk take profit. Karena bisa saja teknik ini hanya technical rebound sementara. Karena secara tren UMVR trennya masih bergerak sangat downtrend. Garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 1% lebih ini masih ada distribusi. Asing juga terlihat masih terus distribusi saham UMVR. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat UMVR satu minggu ke depan trennya lebih besar potensinya untuk melanjutkan penurunan. Walaupun minggu ini masih ada potensi untuk technical rebound sementara karena saat ini masih berada di sekitar support 4.300. Tapi tetap harus hati-hati, bisa saja ini hanya technical rebound sementara, tapi pada saat mendekati 4.500 UMVR kembali melanjutkan penurunan. Karena bisa kita lihat ini masih terus ada distribusi. Jadi untuk teman-teman yang pingin entry, seperti penjelasan saya di awal, bisa coba speculative buy apabila bertahan di 4.300, atau lebih amannya lagi cari saham lain yang cara tren lebih baik daripada UMVR. Karena cara tren UMVR saat ini trennya sudah kurang bagus. Sektor consumer goods jika kita pantau memang saat ini rata-rata sudah mulai bergerak turun. Contohnya seperti kita bisa lihat ini, ICBP saat ini sudah berada di bawah garis EMA 50. Jadi memang masih berada di atas garis EMA 150, tapi secara tren ICBP sudah mulai melemah trennya. Dan hari ini sempat turun mengetes support psikologis di harga 10.000. Tapi garis EMA 50 saat ini di sekitar 10.200 sudah berubah menjadi resisten. Jadi ICBP saat ini secara tren sudah tidak tren. Jadi masih sideways tapi trennya sudah mulai melemah. Jadi sudah harus hati-hati. Garis MACD pun bisa kita lihat saat ini sudah mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita pantau penurunan 1% lebih ini masih ada distribusi. Asing juga sama jika kita lihat satu minggu terakhir mulai keluar dari saham ICBP. Jadi saya lihat minggu ini ICBP masih ada potensi untuk mengetes kembali support psikologis ini. Apabila masih bisa bertahan, minimal trennya masih akan sideways. Tapi apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga atas dan belum take profit, hati-hati apabila ternyata minggu ini ICBP gagal bertahan di harga 10.000. Apabila 10.000 gagal bertahan, ICBP berpotensi lanjut turun menuju garis EMA 150 di sekitar 9.725 sampai 9.800. Jadi saat ini yang baru mau entry, wait and see dulu. Bisa coba entry di sekitar 10.000 apabila ICBP masih bisa bertahan di support psikologis ini. Tapi pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata gagal break resisten di garis EMA 50. Karena ingat walaupun berhasil rebound, tapi pada saat gagal break garis EMA 50,
masih ada potensi ICBP untuk turun kembali mengetes harga 10.000 atau malah menembus harga 10.000 ini. Karena ingat, secara tren ICBP sudah mulai melemah dan terlihat sudah mulai ada distribusi. Untuk sektor poultry juga bisa kita lihat, Cepin saat ini juga sudah berada di bawah garis EMA 50-150. Untuk saham Cepin, sebelumnya sempat beberapa kali mengetes garis EMA 150 masih bisa bertahan, tapi pada saat rebound mengetes garis EMA 50 gagal break, bisa kita lihat setelah itu dibuat turun dan malah menembus garis EMA 150. Dan saat ini atau hari ini ICBP masih bertahan di 5.625 dan dekat dengan support di 5.600. Support ini jika kita pantau memang beberapa kali masih bisa menahan penurunan dari saham ICBP. Tapi tetap harus hati-hati apabila support ini juga terlewati, ICBP ada potensi lanjut downtrend menuju 5.400. Dan untuk ICBP bisa kita coba lihat. Untuk Cepin bisa coba kita lihat. Pada perdagangan hari ini tidak terlihat ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing terlihat masih terus distribusi saham Cepin. Jadi Cepin karena saat ini tidak ada distribusi dan akumulasi dan berada dekat di sekitar support 5.600 yang jika kita pantau beberapa kali masih bisa menahan penurunan dari saham Cepin dan Cepin sempat rebound. Apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, bisa coba pantau di sekitar 5.600. Apabila minggu ini Cepin bisa bertahan di atas support 5.600, bisa coba entry untuk swing trade. Dengan target jangka pendek di sekitar 5.750 sampai 5.800 atau tepat di garis EMA 150-nya. Jadi sama, apabila gagal break, Cepin trennya masih akan sideways sehingga masih ada potensi kembali ke 5.600. Jadi paling aman adalah pertimbangkan untuk take profit apabila memang Cepin masih gagal break dari resisten kuat ini. Apalagi bisa kita lihat garis EMA, MACD juga sudah mulai bergerak turun. Dan berikutnya, saham Mayora merupakan salah satu saham consumer goods yang secara tren masih oke trennya. Bisa kita lihat, satu minggu terakhir ini Mayora memang sideways, tapi secara tren jangka menengah trennya masih bergerak uptrend. Karena masih berada di atas garis EMA 50-150. Jadi hari ini Mayora memang masih turun 0,75% ke 2.660 karena memang masih kesulitan untuk break resisten 2.700. Ini yang membuat Mayora dalam satu minggu ini trennya masih sideways. Sedangkan untuk support saat ini masih di 2.600. Tapi support yang lebih kuat saat ini di sekitar 2.500 atau dekat dengan garis EMA 50. Dan garis MACD terlihat saat ini masih bergerak sideways. Dan Mayora jika kita lihat asing masih terus masuk akumulasi dan penurunan hari ini terlihat tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk Mayora apabila teman-teman ingin coba entry, paling aman adalah tunggu kembali di sekitar 2.600 untuk coba pantau. Apabila masih bisa bertahan bisa coba swing trade atau lebih bagusnya lagi tunggu Mayora terkoreksi mendekati 2.500 atau mengetes garis EMA 50. Apabila masih bisa bertahan baru ikutan entry untuk lebih amannya. Karena apabila kita dapat di sekitar 2.500 swing trade dengan target 2.700 itu akan lebih baik karena kita entry di sekitar support yang lebih kuat daripada kita entry di sekitar 2.600 menurut saya supportnya tidak sekuat 2.500. Jadi bisa saja kita entry pada saat bertahan tapi masih ada potensi untuk menembus support ini dan lanjut turun ke 2.500. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.